Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Bung Dede. Kita move on sedikit, kita berbicara soal pelatih atau pelatih pengganti dari Kluivert. Menurut Anda siapa yang cocok? Ini kan nama-nama yang keluar selalu nama-nama dari luar. Apakah juga Anda mempertimbangkan adanya nama-nama pelatih dari dalam negeri juga? Oke, masalah pelatih sebenarnya untuk pemain itu tidak bermasalah. Oh, siapapun itu? Siapapun itu tidak masalah. Yang penting pelatih itu bisa berkomunikasi dengan pemain, pembawaannya smooth dengan pemain, dan cara melatihnya juga baik. Jadi untuk pemain itu sebetulnya siapapun yang jadi pelatih tidak ada masalah. Nah, yang tadi dikatakan apakah perlu ada pelatih lokal yang dicalonkan Ya, seperti ini itu seolah ya. ada bursa pelatih nih yang sekarang disodorkan oleh banyak pihak kan? Banyak pihak sekarang ini lebih cenderung kepada pelatih-pelatih asing kan seperti itu ya. Ya coba, kita kan ada juga pelatih lokal yang punya lisensi A-Pro, sudah ada beberapa pelatih kita ya. Nah kita coba ada Fahri Husaini. Lantas ada lagi Indra Sapri. Indra Sapri kita tahu bahwa dia memang megang tim di usianya di bawah yang senior. Cuma masalahnya sekarang Kang Dede 99% salah ya data saya kalau 99% ya. Pemainnya udah diaspora semua ini. Bisa juga seperti itu. Kalau mau ambil ya mau karena pemain diaspora banyaknya dari Belanda, mungkin Alex Pastoor bisa dicoba kembali. Dan pelatih-pelatih di Liga 1 pun ada pelatih-pelatih yang dari Belanda. Kalau tidak salah ada 3 pelatih dari Belanda yang ada melatih di Liga 1. Seperti itu. Tapi jangan lupa, cobalah kasih kesempatan, kasih ruang pelatih-pelatih lokal yang asli orang Indonesia. Itu tidak akan ada kendala masalah komunikasi tadi? Nggak ada dalam pelatih, dalam bermain sepak bola, nggak ada itu kendala masalah komunikasi atau apa segala macam. Yang penting adalah pelatih itu bisa berkomunikasi di dalam latihan dengan para pemain. Baik, tapi kalau pelatih lokal bagaimana dia mengontrol ruang ganti? Itu yang jadi permasalahan. Kalau itu yang dipilih itu langkah mundur ya, langkah mundur. Jadi gini kondisinya. Ini kita kan mengakui bahwa sepak bola kita kan sistemnya kan belum jalan bagus ya. Nah, ketika suatu sistem belum jalan bagus, kita butuh sosok figur. Nah, ini saya artikan, lagi-lagi saya nggak ngomong yang lain lah, ini pandangan saya artikan. Figur ini adalah reputasi si calon pelatih nanti ya. Nah, reputasi ini adalah orang yang terbukti dia pernah nge-handle timnas dan minimal lah berprestasi di ajang regional ya, internasional selevel minimal kayak piala regional atau kontinental aja. Minimal misalkan kalau kita mau ngambil dari Asia misalkan ya. Asia ini kan kita jelas lah kalau kita lihat pelatih yang dididik hasilnya bagus, outputnya bagus, karirnya jelas kan cuma di Korea sama di Jepang misalkan ya. Nah, itu Korea, Jepang. Tapi lihat reputasi dia. Nama-nama ada yang kalau nama masih terlalu masih belum lah. Cuma kalau misalkan intinya saya nggak kepikiran deh kalau kita sampai pakai pelatih lokal atau asing yang ngelatih di Liga 1 itu jelas langkah mundur. Tadi kan kalau di Korea dan Jepang kan ada Akira, kemudian ada Park Hang-seo gitu. Apa itu juga nama-nama yang ada di top of mind Anda? Ya. Karena gini, kalau kita nyebut nama itu rasanya juga terlalu naif ya. Kita aja waktu STY mau diganti kan kita nggak kepikiran Kluivert yang masuk gitu. Jadi kalau untuk nama kayaknya enggak. Tapi kalau sebagai gambaran yang jelas ini harus pelatih yang punya reputasi. Reputasinya kita bisa artikan bahwa dia pernah nge-handle timnas dan berprestasi di ajang kontinental atau regional udah gitu aja. Nambahin dikit. Oke, boleh. Jadi sebelum katakanlah berproyeksi siapa pelatih berikutnya dan sebagainya, menurut saya adalah prakondisi bahwa situasi kepelatihan kita harus bersih dari sentimen masa lalu. Selama dikait-kaitkan dengan Sinteyong, kalau kalah di tribun teriak-teriak begitu, ini susah siapapun pelatihnya. Dianggap salah mulu. Nanti Oho tanya, ini formasinya 3 back apa 4 back? Begitu lagi nanti. Jadi nggak maju kita kan. Jadi kalau saran saya sebelum milih pelatih baru, PSSI bikin aja ruatan. Upacara pelepasan roh dan jiwa. Karena kasihan tersandera. Tapi ini serius. Om Jai menikmati kayaknya omongannya Toel kayaknya. Kalau Tommy selalu pasti ditariknya ke sana lagi. Iya, tarik ke sana lagi. Ditanya Joy. Enggak, saya gini deh, sebelum Om Joy juga ke Kang Dede. Ya, sebetulnya yang dilakukan PSSI ini sudah bergerak melangkah untuk menciptakan semacam kayak pola yang profesional atau tidak menurut Anda? Suka tidak suka dalam kaitan naturalisasi ya, itu soal aliran. Itu harus kita akui progresif, karena ada di ronde 4.
Berapa banyak yang bisa sampai ronde 4? Kan nggak ada. Oke. Gitu. Jadi itu pencapaian. Harus kita akui dan apresiasi. Pembenahan yang di bawah itu sebetulnya dilihatnya harus secara gradual karena ini menyangkut menyangkut orang lama. Jadi kalau kita bicara kompetisi, pembinaan, bla bla bla, itu tidak semudah kita ngomong karena ada menyangkut orang-orang. Yang paling susah dalam manajemen kan membereskan orang-orang. Maka yang saya lihat strateginya masuknya misalnya VAR. Masuknya wasit, ketuanya asing, Jepang. Itu bagian dari upaya untuk membangun sepak bola kita, memperbaiki. Tapi nggak bisa potong kompak, nggak bisa potong ajar. Yang bisa dilakukan di level atas. Jadi harapannya kalau saya lihat mencoba menaikkan level gitu loh. Cuma mindsetnya selalu nilai masih ke belakang sepak bola lagi. suka gitu. Menaikkan level. Oke, Bung Joy. Level tentu saja kalau saya menaikkan level itu tidak bisa hanya di piramida atas. Ya, ada menaikkan level dalam 20 tahun ke depan. Itu dimulai dari piramida bawah, piramida usia muda. Nah, ini menyangkut pergantian pelatih ini terkait juga nih. Yang belum kita tahu adalah posisi sekarang ini apakah Alex Wire dipecat juga, apakah Simon Tahamata juga dipecat, apakah Jordi Cruyff juga dipecat. Jika aja 3 tidak. Tidak, kalau tidak. Jadi gini, kalau mereka semua dipecat, semua bisa mulai dari nol. Tapi kalau mereka tidak dipecat, artinya masih ada intuisi PSSI untuk mengambil lagi pelatih dari Eropa. Repot ya kalau kita dari nol lagi ya Om Joy. Karena kalau mereka tidak dipecat, nggak mulai lagi dari nol. Oleh sebab itu banyak orang beranggapan, oh mungkin Alex Pastor naik jabatan. Itu saat ini. Yang paling memungkinkan karena investasinya udah 8 bulan. Artinya dia udah nggak perlu belajar lagi, tapi posisi dia adalah head coach. Itu yang paling memungkinkan. Kalau mau di luar Alex Pastor, terlepas dari Bang Dede tadi bilang soal pelatih negeri yang bisa dicoba, tapi kalau orang-orang itu Zweier, Tahamata masih ada di dalam, kemungkinan besar intuisi saya adalah masih orang-orang Belanda juga atau orang Eropa. Ya kan? Problemnya adalah kalau sekelas Bronhorst atau Dick Advocaat atau you name it, yang vakan, yang hari ini tidak punya pekerjaan atau vakan, itu nilainya mungkin 10 kali lipat dari Kluivert. PSSI punya duit nggak segitu banyaknya. Gitu loh. Jadi, Kang Dede, dari Belanda sepertinya masih harus diperlukan sepertinya. Dari Belanda sepertinya masih harus diperlukan pelatih yang berasal dari Eropa atau Belanda. Kalau memang diaspora kita banyak dari Belanda, ya kita pelatihnya dari Belanda. Cuma ada satu yang paling terpenting adalah kita harus setiap memilih pelatih sekarang ini, kita harus tanda tanya kepada federasi juga. Di fit and proper test tidak. Kalau di fit and proper test, kita bisa mengetahui visi misinya dia apa sih. Target dia apa sih? Kompetensi dia bagaimana? Berani menyerang dan cetak gol apa enggak? Iya, integritasnya dia bagaimana? Itu selama itu nggak ada, seperti ya Patrick Kluivert kita ambil sepertinya ya salah-salah aja seperti itu. Baik. Singkat, Bung Eko. Ya, singkat, tapi ini agak penting ya. Soalnya saya agak khawatir bahwa kita ini udah terlena di sekarang. Padahal sepak bola tidak pernah mengenal kata nyaris. Oh nyaris lolos udah bagus, nggak ada. Jepang tahun 93, mereka itu selangkah lagi lolos ke USA 94 ya. Tapi mereka itu cuma butuh 1 kemenangan. Tiba-tiba Irak cetak gol, akhirnya bujar semua dan dikit lagi udah bagus, nggak ada. Mereka langsung introspeksi total ya. Jelik dibangun, pembinaan dibangun, lapang-lapang dibangun dan 5 tahun, tahun 98 mereka udah menuai hasil. Dari mulai tahun 98 sampai hari ini mereka nggak pernah absen dari Piala Dunia. Bahkan tingkat ya okupansi pemain Jepang di liga-liga top Eropa makin tinggi. Jadi seperti itulah harusnya kita berpikir. Jadi kalau mau, saya setuju sama Om Jo ya, level atas iya karena itu penting ya buat pencitraan, politis, kepercayaan. Tapi yang fundamental ini pembinaan tetap harus gitu. Jadi naturalisasi itu shortcut, jangan sampai jadi kecanduan naturalisasi juga nggak bagus. Dan jadi andalan semata begitu ya. Baik, kita undang semua narasumber. Bung Towel, ya. Mas Eko, Om Joy. Silakan semua narasumber kami ke depan. Ini kalau bicara soal prestasi timnas panjang masih. Betul. Ya kan? Tapi yang di depan mata apa kok?
Yang di depan mata adalah Matchday ya, November. Betul. Lalu tahun depan ada AFF, kemudian ada Piala Asia 2027. Jadi kita harus menatap ke depan, Vi. Demikian Dua Sisi pada malam ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.